Welcome to Yapping Time with Aya and Sasa. Ya. Sebelumnya kita kenalin diri dulu pakai nama panjang gak sih? Boleh banget Kak Aya. Jadi semuanya perkenalkan, nama aku Alisa Zulianti. Aku dari Digital Public Relation Telkom University. Hai guys, izin memperkenalkan diri, nama saya Naira Falsabila Hayat. Saya dari Digital Public Relation Angkatan 25 Telkom University. Wow, sekarang kita bakal ngebahas apa nih Kak Aya? Apa ya? Kita bakal ngebahas yang sekarang lagi banyak dialamin orang nih. Wow. Yaitu toxic relationships. Wow. Kira-kira nih menurut Kak Aya sendiri, toxic relationship tuh gimana sih? Sepemahaman aku dan sependek pengetahuan aku, toxic relationship tuh hubungan yang nyebabin satu atau dua orangnya tuh merasa tertekan gitu. Jadi enggak yang seharusnya relationships tuh have fun, ini enggak, malah kayak ketrap gitu orang-orang Iya, tuh. kejebak sama perasaannya sendiri gitu Benar ya. banget. Sayang sama orangnya tapi sifatnya bikin kita gini stres. Iya gitu. Wah, parah banget ya. Ternyata emang lagi relate banget ya di Gen Z saat ini gitu ya. Bener banget. Bahkan orang di sekitar kita, orang terdekat kita aja tuh banyak yang terjebak di toxic relationships ini. Iya sih. Iya, jadi mungkin karena alasan itu, karena satu dan dua hal, aku mungkin mau nyeritain tentang pengalaman aku ya. Wow, punya pengalaman ternyata guys. Tapi tenang aja, udah terlewati kok guys. Gila ini, Udah mantap terlewati, banget. udah terlewati. Gimana tuh Kak Aya, awalnya tuh seperti apa tuh? Jadi awalnya tuh aku tuh sering kayak nyepelein hal-hal yang padahal itu udah kelihatan toksik guys. Jadi misalkan kayak kita tuh punya kegiatan tapi pasangan kita nggak ngerti sama kegiatan kita gitu-gitu. Terus kita juga mungkin kan butuh relasi ya guys ya, yang mana itu tuh nggak mungkin cuman satu gender aja, pasti ada juga yang lawan jenis sama kita dan kita tuh gak mungkin gitu untuk membatasi itu kalau misalkan buat relasi ya gitu. Terus Jadi kayak komunikasinya juga jelek gitu ya jadinya dan gak nyaman untuk kita sendiri gitu. Kita sayang sama orangnya, tapi cara untuk dia nge-treat kita tuh bener-bener kayak wah, bikin capek hati gak sih? jujur capek banget sih waktu itu dan masih banyak lagi lah guys. Dan menurut aku kalau misalkan kita yang lagi ngalamin toxic relationships-nya itu, kita nggak akan nyadar guys itu tuh toxic. Iya kadang ya, karena kayak bener-bener sehalus itu dan gak kelihatan itu loh, padahal itu udah termasuk dari ciri-ciri toxic relationship. Bener banget. Oke, kamu ada kayak apa ya, ciri-cirinya tuh kayak gimana sih menurut kamu gitu toxic relationship ini? Oke, ciri-ciri toxic relationships tuh jadi mungkin pasangan kita punya kegiatan nih misalkan, nah terus pasangan kita tuh nganggapnya itu tuh bukan kegiatan yang serius tapi kayak cuman untuk caper aja. Jadi kayak segala dicurigain kayak gitu, itu satu ya ciri-cirinya. Terus toxic relationship tuh ke mental kitanya guys, jadi apa ya, kita mau ngapa-ngapain takut, kita mau interaksi sama orang takut. Jadi kayak nyebabin kita tuh apa ya, lebih menutup diri dan jadinya introvert sih menurut aku. Iya ya. Iya itu. Dan juga kita kalau misalnya ngerasa terbuka banget pun takutnya diintimidasi juga ya. Benar kayak gitu. Terus juga ciri-ciri lainnya yang waktu itu aku rasain, kita jadi gampang insecure guys. Karena waktu dulu tuh aku sering di-compare ya sama orang lain. Jadi aku ngerasa apa yang ada di dalam diri aku tuh nggak cukup dan selalu ngerasa aku nggak deserve buat sama orang lain gitu. Even buat waktu itu orang yang sama aku pun aku ngerasa aku nggak deserve gitu. Jadi kayak sering dibanding-bandingin ya sama orang lain gitu ya. Padahal kita pun punya porsinya masing-masing, punya kecantikannya masing-masing. Dan itu semua pun relatif gitu ya. Tapi orang ini malah kayak segala apapun yang di kamu tuh kurang gitu ya. Karena banyak ngebandingin gitu dengan
perempuan lain. Benar Wah. banget. Terus banyak sih ya sebenarnya ciri-ciri toxic relationships tuh, tapi emang nggak akan nyadar karena kita tuh ketutup sama ya tadi yang dibilang Sasa itu guys, bener banget. Ketutup sama rasa sayang. Jadi apapun yang dibilang sama orang yang lagi sama kita, itu tuh bakal kita anggap benar, bakal selalu kita validasi. Jadi kayak apapun yang dia bilang, kita nurut-nurut aja. Padahal kita nggak ada kewajiban untuk seperti itu sebenarnya, gitu. Bener. Tapi karena kita gak mau kehilangan si relationships ini, dan kita belum nyadar mungkin, belum realize kita ke-trap, jadinya apapun yang dia bilang, kamu ngerasa itu tuh kamu bener. Padahal itu bukan diri kamu. Iya. Padahal itu bukan sesuatu yang kamu lakuin gitu. Mm-mm. Gitu. Wah, bener-bener berat banget ya untuk Kak Aya waktu saat itu ya. Saat itu berat banget. Kayak aduh mental pun jadi lelah, terus juga gak fokus jadinya ya, dan berusaha untuk nutupin kekurangan padahal ya apa ya, orang-orang tuh punya porsinya masing-masing juga ya. Bener banget mental aku waktu itu tuh jadi yang kayak sensitif, terus juga nggak punya kepercayaan diri, terus benar tadi aku jadi gampang ke distract. Jadi kayak pendidikan aku aja, nah ini jadi bad habit ya, gak boleh ini. Jadi kayak ke pendidikan aku aja, ke nilai aku itu jadi turun. Wow, sepengaruh itu Sepengaruh ya. itu. Karena Berdampak itu. menurut aku waktu itu pikiran kitanya juga jadi enggak apa ya, jadi tidak realistis gitu. Jadi yang kita anggap penting ya cuman itu aja, orang itu aja. Orang toksik itu aja. Kitanya juga jadi toksik ke diri kita sendiri. Jadi fokus kamu juga kayak pecah kemana-mana ya. Aduh. Bener banget sih. Orangnya harusnya support ke kita, segala tuh di-support dan juga diberikan kasih sayang tuh malah ya diintimidasi. Bener. Terus dijudge. Bener. Wah, kayak gila gitu. sih. Jadi menurut aku pasangan tuh emang tempat kita pulang harusnya. Karena mau kayak gimana pun kan kita di awal udah bikin komitmen ya. Dan menurut aku komitmen itu tuh harusnya dijalanin dengan have fun, dengan saling kasih afirmasi, segala macemnya ya segimana pasangan aja. Tapi kalau misalkan kalian dalam toxic relationships, kalian gak dapetin itu. Kalian akan dimanipulasi, akan digaslight, akan Play victim play ya victim. mainnya. Iya, terus sering banget tuh Aduh. nanti dibikin feeling guilty sampai kayak kalian tuh bukan ke dia doang ngerasa salahnya, ke semua orang kalian ngerasa kayak kalau misalkan semua orang sakit hati itu tuh gara-gara kalian. Wah, Toksik kan ke diri gila. sendiri juga. Kita juga kayak apa ya, ke diri sendiri tuh malah nggak cinta sama diri sendiri gitu loh jadinya ya. Bener banget. Gitu. Terus juga kan kalau misalkan dalam toxic relationships tuh kadang si korbannya tuh nggak bisa speak up. Nggak bisa speak up karena dia ngerasa ya itu tadi, ya udahlah ini mah masih biasa aja normal gitu, normal, dinormalisasi. wajarin. Kalau misalkan masih kejebak ya pasti dinormalisasi dan gak berani bilang ke siapa-siapa gitu. Aduh. Jadi susah untuk keluar dari toxic relationships tuh sebenarnya menurut aku bukan karena aduh aku sayang banget sama dia, karena takut. Iya ya, sebuah ketakutan tuh benar-benar kayak bikin kita juga gak bebas untuk mengekspresikan diri gitu ya. Bener banget. Jadi kalau misalkan masih di dalam hubungan yang toksik tuh kalian bakal kayak mikir, aduh kemana-mana gitu. Aduh ini nanti kalau aku kayak gini pacar aku pasti marah. Kalau misalkan aku bilang kayak gini dia pasti gak suka. Jadi kayak gitu aja. Jadi kalian dalam siklus yang berulang akan mikirnya pacar kalian aja, gak mikirin diri sendiri. Iya ya, aduh. Sejujurnya nih aku punya pertanyaan sih sebenarnya. Apa sih bedanya dari toxic relationship dan juga posesif? Oke, kalau misalkan toxic relationships tuh banyak sebenarnya kan, nggak cuma posesif yang tadi aku sebutin, manipulatif, terus juga sering playing victim, gaslight, NPD, nah seperti itu. Kalau misalkan posesif, itu tuh jadi kayak kita
kalau misalkan, niatnya ngejagain kita, tapi malah berlebih. Misalkan, eee, aku nggak boleh upload foto sendiri di story IG aku, karena dia bilang nanti cowok-cowok ngelihat aku tuh, eee, jadi kayak, apa ya, ngegodain cowok lah kalau aku Wow. upload foto tuh. Mhm. Padahal aku mencoba untuk love myself, guys. Karena Bener, kita harus love yourself iya, dong. mengekspresikan diri gak sih, Kak Bener Aya? banget. Karena kita sebagai orang yang, apa ya, sekarang kan lagi zaman-zamannya untuk mengeksplorasi diri, nge-branding-in diri gitu ya. Bener. Ya udah sewajarnya gak sih, gak usah Iya. se-over itu gitu. Iya, kayak gitu. Itu posesif namanya. Kalau misalkan ngejagain kan dia tinggal kayak bilang kalau misalkan upload foto mungkin yang sopan bajunya seperti itu. Mhm, Kalau ngejagain kayak gitu, guys. Tapi kalau bener. posesif tuh sampai kalian nggak boleh upload foto sendiri ke story IG. Strict gitu ya? Strict banget. Terus misalkan kayak posesif banget tuh kalau misalkan aku ada kegiatan nih, aku udah bilang ke dia aku sama siapa aja, ngelakuin apa aja, tapi dia tetap yang kayak, "Aduh kamu mah itu caper aja sih ikutan kegiatan gitu, makanya suka banget ikutan kegiatan gitu, karena pasti banyak Mhm. cowoknya," kayak gitu. Itu contoh nih, dan masih Wow. banyak lagi. Oh my God, semoga kita dijauhkan ya dengan cowok-cowok yang seperti itu ya. Bener banget. Aduh kamu kamu harus dijauhkan dari cowok seperti itu. Aduh, iya makasih Kak Aya, Iya. jujur. Terus, gini guys, kita tuh harus selektif. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa cowok yang sama kalian tuh, baik banget, terus kayak care banget, itu kalian harus lebih, detail lagi cari tahu tentang dianya, Iya, kayak takutnya gitu. ada masa-masa yang dia tuh nggak ngasih tahu ke orang lain dan ternyata wow, Iya, seplot twist itu misalnya kayak dia punya, riwayat sorry ya kayak, HIV kan kita nggak tahu ya, we never know. bener Apalagi kayak sekarang banget. pergaulannya udah bebas banget ya. Iya, aduh, benar banget. Itu adalah hal yang harus di-highlight sih dari Bener, seseorang. Jadi kayak kita kan nggak tahu, siapa tahu ada another side dari dia, mhm, siapa tahu itu love bombing. Ya, kayak yes. gitu. Nah, kalau misalnya cowok genit nih, Hmm. OMG, kalau Cowok genit kenapa tuh? aduh, aku sebenarnya punya cerita juga nih Kak Aya, Nah, cuma gimana bukan tuh? toxic relationship, ini Iya, gak lebihnya apa-apa. kayak lebih ke red flag banget, Wow, wow, red wow. flag. Red apa black tuh? Aduh, black kayaknya ya, Aduh. di bawahnya black apa lagi? Aduh gak ada, itu udah kayak rainbow. 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 Nah, aku tuh awalnya tuh kan dideketin sama cowok. Iya. Nah, terus dideketin sama cowok tuh ya udah layaknya kayak dia tuh mau PDKT sama aku. Oke. Nah, dari situ ya udahlah kita tuh banyak interaksi, terus juga intensitas kita tuh juga naik kan di Oh iya, sana benar kayak banget. dari awal banget dia PDKT pun dia udah ngajak aku sleep call-an. Oh my god. Oh. Sleep call-an, terus ngajak mabar Roblox coba. Oh my god. Nah, terus juga habis ngajak mabar Roblox, aku diajak ke Braga. Aduh, itu sih udah ngedate ya Dan hitungannya itu tuh ya. bener-bener kayak awal 1 minggu baru bener-bener dia PDKT tuh langsung bener-bener ngelakuin itu semua. Aduh, aduh, pusing, pusing. Terus? Habis kayak gitu, adalah satu waktu tuh karena dia udah, apa ya, ngebantu aku mindahin barang-barang dari asrama ke kos, terus juga dia udah nganterin aku ke bengkel juga. Mhm. Jadi aku punya rasa balas budi lah ke dia Benar. untuk aku tuh ngasih makanan. Iya, kayak feedback lah ya Ya guys, feedback feedback. aja gitu, karena aku Mhm. pun, love language aku tuh juga suka ngasih gift ke Oh iya. orang-orang gitu. Nah, aku ngasih lah makanan. Nah, pas udah kayak gitu besoknya tuh dia ya aku kan sakit ya karena ngepang ya, guys. Pang. Aku ngepang, aku demam, aku batuk pilek dan lain sebagainya. Intinya aku, udahlah lemes banget Drop kan lah aku di gitu. situ. Iya. Mhm. Nah, terus habis kayak gitu, aku kan ngerasa feeling lonely dong, Mhm. apalagi lagi sakit. Bener Aku mau banget. reach out teman-teman aku juga lagi pada sibuk gitu. Mmm. Karena intensi
intensitas kita lagi tinggi, makanya aku pilih dia untuk aku tuh, "Boleh nggak kalau kita call-an temenin aja?" Iya. Gitu. Karena kan dari awal PDKT pun dia branding-annya udah berani untuk nge-call aku, Iya. ya kan. Terus juga kan emang sebelumnya dia duluan. Iya, Iya. dia duluan gitu, ya Iya, udah gitu kan. benar. Nah, habis kayak gitu pas di-call ternyata dia bilang, dia tuh mau ngelurusin satu hal. Nah, jadi kan aku tuh ngasih tuh makanan tuh ya ke dia, iya Iya. kan. Nah, dia tuh nganggap kalau aku tuh suka sama dia. Oh, no. Aduh, itu pede banget, over pede. Nah, aku di situ bener-bener kayak lagi demam, aku juga bilang kan, "Aku lagi demam, aku lagi sakit," dan dia nggak ada empati sama sekali ke aku. Hah? Maksudnya kalau misalnya yang, apa ya, kayak ngobrolin soal perasaan ya udah aja nggak sih, kayak nunggu waktu yang pas gitu, aku lagi Benar. sehat, aku lagi pikiran lagi jernih Iya. gitu ya. Tapi ini nggak ada sama sekali dan langsung disekaligusin di hari itu pas aku lagi sakit, coba Iya, itu mah waduh enggak banget sih, no no no. Nggak ACC banget itu. Nah, terus habis kayak gitu ya, Kak, ya, kayak, dia bilang kayak gitu dan bilang ke aku kalau misalnya dia tuh tahu Mhm. pattern aku tuh, pola aku tuh kayak aku tuh sama apa, aku tuh suka sama dia gitu dari awal kenalan. Padahal Kan we don't have to rush guys, kalau misalkan mau ngeklaim orang tuh, kalau misalkan kita mau nilai orang tuh, lagian ya menurut aku kan yang dari awal coba nge-reach out kamu dia, bukan kamu iya, duluan. Terus kalau misalkan sekarang dia bilang kamu yang suka sama dia, wow itu kayak such a NPD. iya, such a weird Yes. person. Nah, Jujur, aku di situ bener-bener kayak, "What? Enggak dong, beda dong." beda. Aku tuh bilang aku cuma interest sama dia karena tingkah laku dia yang serandom itu dan Iya, setengil itu. Aku tuh suka banget ngamatin orang yang oh, orang yang tengil tuh kadang punya kreativitas yang lebih bagus gitu, yang lebih, apa ya, mind blowing gitu. Makanya aku iya. suka ngamatin, ya udah interest aja gitu secara, sifat tengilnya itu. Cuman dia tuh nangkepnya tuh secara personality dia, secara dirinya dia, padahal enggak sama sekali. Aku belum ada di tahap kayak gitu karena dia pun maksudnya effort-nya juga ya 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 udah udah yang biasa aja gitu, aja. iya. Dan ya pas udah kayak gitu aku jelasin lah bahwa inter sama suka tuh beda, tapi dia Mhm. tuh bener-bener kayak keras kepala bahwa inter sama suka tuh sama. Itu, menurut aku salah di dianya sih yang terlalu kayak cepat ngambil, apa ya, kesimpulan dan dianya, apa ya, menurut aku dia salah paham dan over pede. Jadinya dia tuh nyimpulin kalau misalkan kamu tuh suka sama dia, kayak emang secakep apa sih? Oh, clock it, clock it. Maaf maaf, tapi kayak aku tuh suka kesel banget kalau misalkan ada laki-laki yang kayak gitu. Kayak misalkan dia yang duluan ngedeketin kamu, dia duluan yang nunjukin kalau misalkan dia tuh ada mungkin pengen ada something special sama kamu, tapi pas kita kasih feedback atau nunjukin kita juga mungkin, apa ya, mulai open sama dia, dianya malah salah ngertiin dan langsung ngertiin itu tuh ke hal yang lebih jauh. Wow banget Wow, kan, ya, makanya. Terus habis itu ya Kak, ya, mhm, aku ngejelasin bahwa inter sama suka tuh beda. iya. Aku jelasin begitu aku lagi sakit, coba aku ngejelasin sebegitu panjang, Iya dan kan? dia bilang, "Coba apa? To Apa? the point gak sih, Sa?" Kata dia tuh. "Kamu kayak udah blunder gitu, mending kita ganti topik aja gak sih?" Oh shit, Ini aku dikatain blunder. aku balikin aja kali ya mejanya. Ya Allah, aku kesel banget loh dengernya. Dibalikin gimana tuh, Kak? Dibalikin nanti ini gedebug-gedebug. Ih, Iya, aduh, jangan, Kak, tapi ya, punya orang lain. ya punya orang lain ya ini. Maaf deh, maaf Kak. Jadi kita back to the topic. Itu kamu dibilang blunder gara-gara ngejelasin hal kayak gitu. Menurut aku itu nggak respect sama sekali Iya sih. kan? Maksud aku kalau misalkan, apa ya, in the first place, si cowok itu nggak ada, maksud apa-apa ke kamu, mungkin dia bisa lebih baik lagi ngomongnya, Iya nggak usah kan? dibilang blunder. Aduh itu salah banget sih, bahasanya sih. Aku juga kayak bener-bener di situ aku lagi demam, aku lagi
Day one coba. Hmm, Aku udahlah des ngepang, aku sakit, day one. dia nggak ada empati sama sekali, guys. Dan apa coba? Gak say sorry. Aduh, Dia bilang apa coba? Eh makasih aja ya Sa, aku ngehargain segala perasaan yang ya mungkin ada feel something gitu ke aku ngehargain itu semua dan it's okay kalau kamu ngutarain perasaan itu. Wow, wow, lihat muka aku ada nggak? Ya Allah, astagfirullahaladzim guys, ya Allah, astagfirullahaladzim. Semoga kalian juga dijauhin ya dari dijauhi ya. manusia-manusia kayak gitu. Nih ya, menurut aku kayak udahlah dia nggak ada respect sama kamu karena gak say sorry. Terus dia tetap kayak makasih ya udah suka sama aku. Pengen banget tuh dibilang kamu suka tuh sama dia tuh. Dia pikir semua orang Jujur. suka sama dia. Dan setelah dari dia ngomong kayak gitu, aku kan cut ya, udah Ya. cut interaksi gitu ya sama dia. Bahkan kayak ketemu atau di suatu proker tuh ya udah aja gitu. Aku profesional, tapi ya udah kalau misalnya nggak ada interaksi aku nggak akan memulai duluan lah, nggak mau aja gitu sebenarnya. Nih. Ya nge-cut orang itu. Nah terus habis kayak gitu ternyata aku pun langsung kayak dikasih tahu sama teman-teman aku juga ya Kak Aya. Kalau misalnya ternyata dia tuh orangnya genit. Oh ini cowok genit. Jadi guys ada cowok bingung dan cowok genit. Ih, cowok genit kayak gitu udahlah genit NPD. Yes. Dan tahu itu kayaknya sebelum aku tuh emang dia udah nggak deketin cewek lain dan emang aku tuh kan nggak terlalu apa ya nggak terlalu merhatiin banget lah gitu ya karena emang aku pun nggak begitu kenal lah sama dia. Jadi aku kayak wow, aku baru tahu nih kalau dia tuh segenit itu sama cewek-cewek selain aku. Ih, ngapain juga sih ya sebenarnya kamu pay attention Iya sama dia kan? waktu itu. Tapi untung aja sih kamu dijauhin Iya, ya. Dan maksudnya bener. kayak diliatinnya cepet gitu loh sifat Cepet, aslinya. iya. Jadi kamu nggak yang kayak sampai terlalu jauh dan terlalu lama. Iya, aku di situ bener-bener bersyukur banget kan. Iya, Kayak mungkin Tuhan masih sayang sama aku bener, serapuh ini bener, Tuhan. bener. Aku Nah, serapuh ini dan ya udah aja gitu ya. bener. Untungnya gitu ya dikasih petunjuk sama Tuhan gitu. Alhamdulillah. Nah, terus habis kayak gitu ternyata aku ada desas-desus juga sih sebenarnya dari kawan-kawan aku yang suka apa ya, kayak bukan keliling ya, lebih kayak kalau lagi nongki atau lain sebagainya tuh ngelihat dia tuh emang lagi sama cewek. Aduh, ganti-ganti tuh ceweknya. Ganti-ganti kayaknya. Wow, Wow. gila ya, gila banget ya. Yang kayak gitu tuh apa sih Maunya gitu. tujuannya? Iya. Hmm, Kayak kalau misal janganlah main-mainkan perasaan kita. Maksudnya kita pun ya manusia nggak iya. sih? Atau emang mungkin bukan untuk relationships, untuk kayak having fun aja mungkin dia mah ya nyari Iya. ceweknya gitu. Oh iya, aku tuh jadi ingat ya pas kamu bilang Hmm. having fun tuh, aku kan sempet nanya tuh ya, Hmm. kayak terus ngapain kamu ngajak aku hangout dan juga ngajak aku untuk keluar? Mhm. Dan dia apa coba jawabnya? Ya karena kamu asik dan Kan, ya just for fun aja buat kan, aku. kan percaya sama kakang. Emang kayak gitu. Aduh. Aduh, pusing aku dengarnya. Ih, janganlah kalian sama cowok bingung, sama cowok genit. Aduh. Nanti kalau kayak gitu tuh nanti jadinya bisa balik lagi ke yang tadi, toxic relationships. Jadi Yes. ada hubungannya. Ada. Ada. Kamu kalau ngelanjutin sama orang yang kayak gitu nanti jadinya toxic relationships. Iya, itu tuh sebenarnya udah jadi bibit-bibit ya. Itu tuh Iya, untungnya aku masih di tahap mungkin bisa kebilang PDKT meskipun cuman benar. 2 minggu seminggu gitu. Iya, Untungnya langsung dikasih tahu sama Tuhan ya, dikasih iya. petunjuk. Tapi kalau misalnya nanti berkelanjutan nih, Hmm. menurut pengamatan aku Hmm. kayaknya toksik banget. Iya, dan kamu nggak akan bisa keluar secepat itu. Iya, Nggak akan bisa keluar. bener. Karena yang pertama juga NPD udah kelihatan banget kan. NPD apa tadi dia? Iya. Kesel deh kakang. Terus apalagi tuh kayak manipulatif, play victim, gaslighting, semuanya dibabat. Iya, jadi kayak emang
apa sih namanya, alhamdulillah lah kamu dijauhin dari cowok kayak gitu. Mhm. Karena dulu aku susah banget untuk lepasnya, susah banget. Susah sampai kadang ya, ini ya kan orang-orang beda-beda ya guys, tapi kalau misalkan sepengalaman aku, entah apa yang dilewatin sama orang-orang, tapi kalau yang dilewatin sama aku tuh sampai, apa ya, ada pikiran untuk, eee itulah, apa ya, kayak mengakhiri gitu, kan lebay itu ya. Self-harm. Ya self harm Oalah. terus bukan self harm lagi, sampai kayak mau, Oh, "Udah aja deh," aduh. gitu. Sampai sependek itu, jadinya pikiran aku tuh. Karena Gila. yang, dipikirin sama kita kan balik lagi ya, cuma pasangan kita kan. Bener. Tapi ya untungnya dibukainlah pikiran aku kalau misalkan itu tuh ya suatu hal yang bodoh, ngapain kayak gitu, Iya gak akan sih. juga nyelesain masalah, gak akan juga bikin si orang yang toxic ini realize kalau misalkan yang dia lakuin salah. Jadi orang toxic tuh nggak akan berubah kalau misalkan dianya gak mau. Mau itu Bener. sama orang tuanya, sama temen-temen deketnya, sama pacarnya, sama siapapun dia diingetin, dia nggak akan peduli. Karena dia nggak, ngerasa apa yang dia lakuin itu salah. Wow, tapi kayak hebat banget sih menurut aku. Maksudnya kayak dia bisa keluar dari toxic relationship itu dengan segala upaya yang telah dikerahkan oleh kamu sendiri untuk diri kamu sendiri. Respect sih jujur. Makasih. Berapa berapa bulan atau berapa tahun tuh untuk ngelepasnya gitu? Berapa tahun? Berapa 4 tahun? Wow, wow, suhu, Wow, suhu, 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 suhu. 4 tahun guys, makanya tadi aku bilang orang toxic tuh nggak akan toxic relationship tuh nggak akan selesai dengan waktu yang singkat. Mungkin juga kayak kita kayak nunggu hidayah dari Tuhan gitu Bener, ya. tapi tergantung orangnya. Kalau misalkan orangnya Benar. berani, karena aku orangnya benar-benar people pleaser, karena aku orangnya gak enakan sama orang lain, jadi lama. Kalau misalkan kalian nyadar ya, kalau misalkan kalian berani, kalian lebih sayang sama diri kalian sendiri, pasti bisa langsung. Gimana orangnya Hmm. juga. Kamu tadi mention nih, people pleaser. Hmm. Aduh, Kak Ayan nih salah satu orang yang people pleaser nih. Kira-kira apa sih capeknya? Kayaknya kayak udah kelihatan secapek itu loh menurut aku ya. Jadi guys, jadi orang gak enakan tuh gak enak. Jadi Gak orang gak enakan enakan tuh tuh gak gak enak. enak. Oke. Jadi kalau misalkan kalian people pleaser, kalian tuh pasti sadar kalian people pleaser. Kalau misalkan kalian udah sadar, kurang-kurangin jadi Jujur. people pleaser. Karena kalau misalkan kayak gitu, kalian malah gak respect sama diri kalian sendiri. Bener. Kayak kalian harus punya respect sama diri kalian sendiri biar kalian tahu kalian tuh berharga. Is. Aku sampai sekarang jujur aku masih gak ngehargain diri aku sendiri. Karena aku masih people pleaser. Masih dalam tahap proses ya dan gak semudah Iya, itu untuk iya. lepas dari rasa gak enakan itu ke orang Bener, lain. bener. Dan Iya. traumatize sih. Apa tuh? Traumatize aja kalau misalkan kalian udah di toxic relationships, kalian tuh masih ke bawah-bawah aja rasa traumanya. Iya. Mungkin kalian juga jadi have some trust issues. Oh, iya sih, pasti sih. Gitu. Apalagi tuh yang 4 tahun itu. 4 tahun itu 4 tahun itu. 4 tahun itu tapi kalian harus open minded juga. Gak semua orang kayak gitu. Betul. Gak boleh digeneralisir. Ya, gak boleh disamaratakan, gak boleh di-labeling juga. Gak boleh. Cuman kalau misalnya ada, jauhi Nah, ya. kalau Jangan misalkan- dicintai. Bener. Please, ini mah. Apalagi yang udah berpengalaman, udah Aduh. tahu nih. Tapi Iya. tetap maksain. Aduh, Ya udah udahlah. itu mah terserah kamu. Capek sih. udah Kita tahu, mah, udah dikasih tahu. Udahlah. Udahlah itu mah. Udah mah this is the end kalau kata Adele mah. Bener lagi, bener. Kalau aku sendiri tuh dulu emang bener aku tuh gak enakan banget orangnya. Gak Sama bisa nih, nolak. people pleaser. Iya, Tapi gak udah bisa. pensiun ya? Udah, Oh, alhamdulillah. Coba diceritain. Wih, iya aku tuh bener-bener awalnya tuh bener-bener kayak aduh, gak bisa nolak.
semua jadi aduh ngerasa guilty kalau misalnya nolak. Mmm. Ngerasain, Mmm. kesindir ya? Sini ya, Nggak apa-apa, ke gak orangnya apa-lah, langsung. iya, omongin aja depan langsung. Nah, terus habis kayak gitu aku tuh ngerasa bahwa makin sini aku makin capek gitu, kayak aku tuh nggak ada untuk ngekspresiin diri dan Nah, juga ngerasa kalau misalnya aku nolak pun aku ngerasa guilty gitu. mhm, Nah, adalah suatu waktu tuh kayak mamaku suka bilang gitu, "Kalau kamu tuh jadi orang baik ya udah sewajarnya aja orang baik." bener, Kayak gitu loh. Jangan sampai kayak kamu baik tapi dimanfaatin orang tuh untuk apa gitu. bener bener, Mama Sasa bener. Iya. Nah, terus habis kayak gitu, ya intinya mamaku tuh ngebuka jalan pikiran aku dan aku tuh berproses aja kalau misalnya aku tuh bisa nolak orang lain juga gitu. Dan aku Bener. lebih tegas sama pendirian aku yang aku punya, kayak gitu sih. Nah, itulah salah satu respect ke diri sendiri, guys. Dan Tuh. kalian tuh tahu apa yang kalian mau. Dan bagusnya, kamu udah dikasih tahu sama mama kamu kayak gitu, kamu dengar. Dengar juga nggak cuma dengar, Kok nggak denger, dilakuin. Kak? Kalau nggak denger, Kalau nggak dengar, udahlah. nih kayak gini. Ini contoh benar, ini contoh salah, begitu. Aduh, jujur have fun banget ya aku ngobrol. Kayak serandom Jujur, ini. serandom ini. Serandom ini. Tapi ternyata banyak ya yang Banyak. kesamaan kita tuh. Iya. Iya. Jujur ya, jujur banget. Dia tuh awalnya rambutnya hitam, guys. Benar. Terus dia awalnya rambutnya blonde. Kayak kita tukeran kepala. Dan Emang, sekarang, guys. aku hitam. Aku Kamu blonde. blonde lokal, aku blonde Glamor. Bandung dia. Blonde. Iya, ini Bukan sih, Sukabumi dia. tahu ini Adriana Lima. Is. Inilah Adriana Lima model Victoria's Secret kita. Makasih loh. Iya. Kalau ini apa ya? Ini jamet itu perempatan. Dong. Aku mau bilang kayak gitu loh. Aku guys yang bilang. Mirip ini tahu kamu teh, aduh siapa ya itu teh namanya teh? Siapa? Angelina Jolie. Kan aku jadi maaf ya siapapun ini, maaf. Angelina Jolie. Angelina Jolie. Iya, aduh ngomongin soal artis nih. Kita Aduh. pindah dulu deh, topik jangan toksik banget. Iya, aduh kita kayak bener-bener Having kayak fun nih. pusing ya sama Jangan. cowok-cowok. Ya udah. Oke, ngomongin soal artis nih. Artis apa sih yang kamu suka nih Kak Aya? Yang aku suka, kalau misalkan dari musik, film atau apa nih? General. Semua. Oke, kalau misalkan dari band dulu nih, Band boleh. aku suka banget sama Chase Atlantic. Tuh kan, banyak guys Iya, aku juga kesamaannya. suka Chase, Kan? apalagi Swim Into It. Ya, aku suka Church. Teretem. Aku suka Konsum, banyak kan Konsum. tuh. Terus aku suka Cigarettes After Sex. Terus juga aku suka banyak pokoknya Sama kalau Secret band. After Sex. Nah, kan. Playing K. Nah, aku yang Cry. Yang Cry. Terus, Yang Cry itu gimana tuh Kak nyanyiin aduh, tuh? rusak Kak, kacanya kameranya rusak nanti. Terus aku juga kalau misalkan K-pop aku suka nih. Aku banyak sebenarnya, tapi aku paling nge-stan sama BTS. Wih, sama. Aku suka Taehyung. Aku suka JK. Taehyung Jimin. Taehyung. Jungkook RM. Jungkook. Enggak sih, aku OT7 sih sebenarnya Aku karena juga semuanya tuh OT7. bener-bener kayak aduh. Bener-bener ada punya tempat sendiri di hati Iya, aku. asli ini mah kayak OT7 teh semuanya teh ganteng nih, meskipun kayak kita tutup mata, cap cipipu juga Gak gak akan akan nyesel. rugi. Iya. Benar. Terus punya talentnya masing-masing. Bertalenta banget. Oke, lanjut. Terus kalau misalkan model, aku suka Adriana Lima tadi. Terus Megan Fox kalau film ya. Megan Fox. Kalau kalian tahu Transformers, aku tahu Megan Fox dari Transformers. Terus dia juga salah satu inspired aku buat makeup. Megan Fox. Jadi Terus sebold itu iya. dan looknya dia tuh kan sharp. Yes. Dan mukanya dia tegas kan. Jadi kayak meskipun muka aku bulat, gak apa-apa, aku turutin aja makeupnya. Kayak telur. Gitu. Iya.
gitu. Mmm. Terus kalau misalkan udah sih itu aja. Kalau Oke. kamu dari film nih suka siapa? Kalau dari film apa dulu nih? Aku sejujurnya aku suka film horor sih. Siapa tuh yang kamu paling suka karakternya? Aduh aku lupa ya, karena aku tuh salah satu yang paling aku suka tuh Evil Dead Rise. Aku nggak tahu itu Heeh. siapa yang jadi pemeran hantunya. Mhm. Cuman menurut aku kayak si make up-nya tuh bener-bener se-effort itu loh. Bener-bener serealistis itu gak sih? Iya, serealistis itu dan kayak semenyeramkan itu loh. Jadi Itu aku kan suka aja. sadis. Iya, yes, lebih ke gore gitu kan. Cuman kayak Ih. suka aja gitu kalau soalnya aku kayak menegangkannya tuh dapat gitu Evil Ih. Dead Rise. Apalagi Terus Kak? juga apalagi ya? Kalau dari ini dari band apa Kak? Kalau band tentu aja aku ada BTS, terus ada Cigarette After Sex, terus juga ada Sama. Chess Atlantic. Sama. Apalagi ya, aku tuh banyak. Oh ya, The Neighborhood. Oh Iya. iya benar, iya itu aku juga suka. Maroon 5. Iya, aku juga suka. The Chainsmokers. Banyak sih sebenarnya. Banyak benar. Terus kalau misalnya soloistnya nih, aku ada Ted McRae, terus juga ada Lana Del Rey, Taylor Swift. Terus apa lagi ya? Kebawa ya vibes-nya di sini ada lana-lananya gitu. Ya gitu sih. Kalau misalnya untuk kayak inspirasi dari makeup aku ini tuh karena aku suka aja ngeliatin kayak Latina makeup sebenarnya. Terus juga aku ya nyoba-nyoba aja sih dan ternyata cocok gitu di muka aku. Aku awalnya tuh pakai sebenarnya salah sih kayaknya ya. Pakai yang cuma natural makeup Korean. Ternyata aku tuh yang nggak light masuk. makeup ya. Iya, yang light makeup tuh ternyata aku nggak cocok sama sekali. Iya. Ternyata aku cocoknya di agak timurnya gitu Oh loh. iya. Iya. Kamu tuh kalau kamu tahu Cat's Eye, kamu mirip siapa ya? Daniel. Nah, make upnya tuh mirip banget sama Daniela. Iya, aku juga suka dia sebenarnya. Dan Cat's cocok, emang Eye. cocok di kamu. Sumpah ya. Gitu. Terus apa lagi ya? Apalagi tuh Kak? Kalau misalkan ini nih style mungkin. Kalau misalkan Kakak tuh stylenya apa sih gitu? Ada signature stylenya nggak? Kamu apa skena? Eh, Y2K. aku tuh Y2K, kadang Y2K, kadang kayak aku mah apa aja sih. Tapi lebih ke yang warna-warna yang black gitu. Monokrom gitu ya. Kalau aku mah kayak gitu. Kalau Kakak gimana? Kalau misalnya aku tuh ya udah pakai yang apa di lemari ya sebenarnya mah. Tapi bagus. Iya. Jadi kayak kan kita tuh harus meminimalisir ya untuk kayak impulsif. Iya, fast fashion juga ya. Nah terus juga ya aku pakai apa aja sih, cuman kadang aku suka ngevariasiin aja gitu. Jadi mungkin looknya tuh kayak apa ya? Kadang kayak ya Y2K juga gitu, terus pakai baggy. Iya, bener banget. Ya gitu sih. Tapi kalau misalnya daily ya udah aja aku pakai kaos atau pakai kemeja, terus bawahannya aku pakai jeans kayak gitu sih. Yang nyaman gak sih ya? Yang penting comfy aja gitu. Bener banget. Aku juga sama kayak gitu. Untuk aksesoris mungkin. Aduh, aksesoris. Jujur aku di sini. Ini adalah Ratu Queen of Piercing. Piercing dia banyak banget, guys. Sebenarnya Ada sih 1, 2, 3, 4. Di sana. enggak, ini cuma 1 doang. Oh, gak dipakai. Guys, dia tuh ada piercing yang ini apa namanya? Oh, enggak ada. Oh, Enggak ada, Kak. Aku juga Nggak ada, takut Kak. kalau itu. Belum. Mungkin nanti Gak tahu. Mungkin aku gak tahu. Tapi jujur ya, Jujur kayak ini suka banget. dia berani banget, guys. Berani banget. Dan baru sumpah. ngehilnya tuh di 9 bulan kemudian. Oh my god, what a time. Yes. Aku tuh piercing ini tuh setelah SNBT. Ya Allah. Aku kan ketahuan rasa SNBT. sakitnya disalurin ke sini. Betul. Dengan sakit tali telinga ya. Iya, bahkan kayak tidur pun harus kayak gini. Aduh ya Allah. Ya udahlah, yang penting kayak Beauty is pain. Yes. Beauty is Dan pain. ternyata ngerasa aku kalau pakai ini, wah cantik banget ternyata. Emang ya. cantik banget. Jadi deh aku suka. Jadi aku ketagihan. Terus kamu
Kak, yang aku notice kamu juga ini gak sih suka bandana-bandana gitu? Iya, jujur bandana kayak gini tuh karena kayak aku pengen pengen explore diri aja gitu, kayak pengen out of the box dari yang lain gitu. Kan kalau misalnya yang lain mungkin kayak rambutnya cuman di curly atau misalnya kayak dilurusin kayak gini gitu. Kalau misalnya aku tuh nggak bisa gitu kalau misalnya lurus doang. Aku tuh harus pakai bando, kalau nggak tuh bandana mungkin ya. Kalau nggak tuh kayak hal-hal yang ada di kepala aja. Aksesoris aja. Iya, intinya ada aksesoris atau enggak kacamata gitu minimal kayak di sini gitu. Jadi Karena nggak kosong ya? nggak polos banget lah kayak gitu sih. Kalau kakak sendiri gimana tuh? Kalau aku tuh suka banget sama ini kalung-kalung. Terus aku kurang sih ya kalau aksesoris yang di sini, aksesoris yang di kepala aku kurang. Tapi kalau misalkan aku tuh sukanya cincin. Aku lagi nggak pakai hari ini. Tapi lihat dong kuteknya. Mempesona. Iya, terus aku juga suka banget sama fake nails. Banget sama fake nails dan harus sepanjang itu. Kelihatan nggak? Kayak apa ya? Aku tuh ngeliat dia tuh first impression ya, gothic. Gothic terus kelihatannya orangnya dan gimana? galak gitu. Karena make up dia tuh bener-bener kayak yang tegas gitu loh. Iya sih, banyak sih emang first impression orang-orang ke aku tuh galak, judes katanya. Judes dan kayak gak mau di approach. Padahal kan aku sebaik itu, kenapanya? Padahal kan juga jangan just by cover gak sih, ya kan? Tapi first impression aku juga ke kamu kayak, aduh ini aku gak berani nih nyapanya gitu, galak kayak gitu. Soalnya dia diem banget, sediam itu. Ternyata enggak. Ternyata asik banget. Gak gacor kalau misalkan diajak ngomong apa-apa. Kan emang. Emotnya Brazil gitu. Aduh, oke. Selain aksesoris, sepatu deh atau sendal. Aku punya signature style aku kalau misalkan buat sepatu. Boots. Dia ambil bootsnya. Boleh gak sih ini aku ambil ya bootsnya ya? Ambil bootsnya sekarang. Liatin. Kembaliin lagi guys. Lihat sebut itu. Kalau aku tuh lebih ke ya udah kayak NB aja sih, sketch kayak biasa. Kalau sendal mungkin Crocs kayak gitu sih. Iya. Kalau misalkan itu kamu NB berarti yang paling suka. NB. Kalau aku kayak mungkin bootsnya Zara tuh bagus-bagus. Terus H&M, terus juga Doc Mart sih. Ya. Doc Mart. Cocok banget sih. Wah, aduh, sayang sekali. Bener sih, gak kerasa banget ya. Tapi kita tuh ternyata banyak sebanyak itu. Siaping itu. Oke, aduh. Jadi kita udah di ujung waktu nih untuk menyelesaikan Yapping Time di podcast kali ini. Betul. Jadi mungkin kita mau kayak farewell. Mungkin kita harus mengucapkan terima kasih banyak ya untuk kalian yang sudah nonton. Benar juga. Semoga apa yang kita sampaikan bisa jadi jalan keluar kali ya. Atau kayak oh iya aku harus keluar nih gitu. Dari toxic relationship gitu. Mungkin ada kalian terinspirasi dari style-style kita juga yang ada di sini juga. Oke banget, intinya kita harus mempunyai kebebasan diri lah ya untuk berekspresi. Itu aku benar-benar respect banget sih. Dan ya sudah ya kita akhiri Yapping Time ini dan sampai jumpa di next episode. Bye. Aku Aya, aku Sasa. Kita pamit. Undur diri. Oke, see you.